Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang saya sedang berada di padang pasir. Pada zaman Nabi Shaleh alaihi salam, ribuan tahun yang lalu terdapat sebuah fenomena unta ajaib. Nah, para pemirsa, sekarang kita akan tanya-tanya dan wawancara kepada salah satu unta yang ada di sini. Bagaimana menurut Anda tentang fenomena unta ajaib pada zaman Nabi Shaleh alaihi salam? Rupanya untanya malu-malu untuk menjawab. Nah, untuk para pemirsa, teman-teman soleh-soleha, untuk mengetahui kisah Nabi Shaleh alaihissalam dan unta ajaibnya, mari kita simak pelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Anak sehat, rajin sholat, hebat. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi hari ini adalah kisah teladan Nabi Shaleh alaihi salam. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Baik teman-teman, mari kita dengarkan kisah teladan Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh alaihi salam adalah nabi yang kelima yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shaleh terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Kaumnya disebut Samud. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Namun kaum Samud menyembah patung berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shaleh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Shaleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah yang menciptakanmu. Mohonlah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah." Namun kaum Samud menolak ajakan Nabi Shaleh untuk menyembah Allah. Bahkan mereka meminta Nabi Shaleh agar mendatangkan mukjizat untuk membuktikan kebenaran bahwa ia memang utusan Allah. Diriwayatkan suatu hari sebuah batu gunung terpecah dan keluarlah unta betina. Unta itu lahir melalui cara yang tidak umum. Unta itu bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran Surat Hud ayat 64. Unta itu luar biasa, memiliki susu yang berlimpah, walau banyak orang yang mengambilnya. Beberapa orang dari mereka ada yang beriman, namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kaum Samud semakin benci dan durhaka. Mulailah mereka membuat rencana untuk melawan unta itu. Seseorang berkata, "Kita harus membunuh untanya, dan setelah itu kita akan membunuh Saleh." Lalu mereka menyerang unta itu. Akhirnya unta itu terbunuh. Allah mengisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 29. Nabi Shaleh mengetahui apa yang terjadi. Lalu dengan gagah berani beliau pun marah menemui kaumnya. Nabi Shaleh berkata bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun kaum Samud tetap menantang. Kalaulah azab Allah itu ada, maka datangkanlah. Akhirnya Nabi Shaleh pun berkata, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari.
itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Setelah itu, Nabi Shaleh alaihi salam meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat ada suara yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun bergoncang, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 30-31. Sungguh azab Allah sangat dahsyat. Allah menepati janjinya. Allah menyelamatkan Nabi Soleh dan orang yang beriman, serta menghancurkan kaum kafir yang tidak menyembah Allah. Nah, teman-teman, dari kisah teladan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Shaleh alaihi salam adalah utusan Allah. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Yang kedua, Nabi Shaleh alaihi salam adalah orang yang berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Keempat, Allah menolong orang yang beriman dan memberikan siksa azab kepada orang-orang kafir. Nah, teman-teman soleh-solehah, apakah kamu termasuk orang yang berani? Mari kita beri tanda checklist sebagai berikut. Aku berani berkata benar. Aku berani berbuat baik. Aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. Aku berani mengakui kesalahan. Aku berani bertanya. Teman-teman, berimanlah kepada Allah dengan cara rajin beribadah dan berdoa. Dan terus semangat belajar serta berbuat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.